Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi pada pembahasan kimia, yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghitung bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau nanti dalam ion. Jadi menghitung bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion. Yang perlu dipahami adalah yang pertama, bilangan oksidasi atau jumlah bilox, jumlah bilangan oksidasi dalam senyawa itu adalah 0, senyawa netral. Sedangkan jumlah bilangan oksidasi dalam ion itu sama dengan muatannya, Kemudian prinsipnya yang perlu Anda pahami dulu adalah yang pertama, seperti ini urutannya. Pertama, logam golongan 1A itu harganya plus 1. Golongan 2A itu harganya plus 2. Sedangkan aluminium itu plus 3. Kemudian prinsip yang kedua adalah setelah logam ini, maka urutan berikutnya adalah fluorin. Fluorin itu harganya mesti negatif 1, unsur fluorin. Kemudian yang ketiga, urutannya adalah hidrogen, itu harganya positif 1. Oksigen, nomor 4, oksigen itu harganya negatif 2. Kalau Anda memahami urutan ini, maka Anda akan mudah mengerjakannya. Kita ambil contoh, misalnya ada senyawa HNO3. Maka bagaimana kita menentukan biloxnya? Di sini ada unsur H, ada unsur N, dan ada unsur O. Baik, kita pisahkan dulu unsurnya. Ada unsur H, ada unsur N, ada unsur O. Jumlahnya ini sama dengan 0. Jumlah bilox dalam senyawa adalah 0. Ada H, ada N, ada O. Yang ditentukan pertama apa? Tidak ada logam, F tidak ada, H-nya. Berarti H-nya berapa ini? Plus 1. N-nya belakangan, tidak ada di sini. Adanya apa ini? O. O harganya berapa? Min 2. Berarti O itu min 2. Jumlahnya ada 3. Berarti min 2 kali 3 min 6. Sehingga N-nya ini sama dengan, ini jembatan keramat, dipindah berarti berubah. Min 6 menjadi plus 6, plus 1 menjadi min 1, sehingga N di sini harganya adalah plus 5. Jadi dari sini kita simpulkan H itu plus 1, N plus 5, O-nya min 2. Contoh yang kedua, misalnya ada unsur KClO4. Ada kalium, ada klorin, ada oksigen. Kita pisah dulu. Senyawa jumlahnya harus 0. Ada kalium, ini logam golongan 1, maka ini diutamakan. Ini harganya berapa? Plus 1. Cl, ini ada O dulu. O berapa tadi? Min 2. Kali 4 berarti min 8. Ini Cl-nya dicari. Sehingga Cl-nya sama dengan, ini pindah ke sini berubah, berarti 8 dikurangi 1. Berapa? Plus 7. Sehingga Cl harganya plus 7. Sehingga di sini K-nya plus 1, Cl-nya plus 7, O-nya min 2. Satu lagi biar Anda paham untuk senyawa, misalnya saja Na2Cr2O7. Ini ada Na, ada Cr, ada O. Sama, kita pisahkan dulu. Sama dengan 0. Na golongan 1 ini duluan, berarti plus 1 kali 2 berapa? Plus 2. Cr2 berarti ini ada 2 Cr yang harus kita tentukan. O tadi berapa? Min 2 kali 7, min 14. Sehingga 2 Cr sama dengan, ini kita balik menjadi 14 negatif 2. 2 Cr sama dengan plus 12, maka Cr-nya sama dengan plus 6. Ini senyawa. Bagaimana dengan ion? Misalnya saja kita ambil ion SO4
2 negatif. Ion tadi jumlah bilox dalam ion sama dengan muatannya. Maka ini sama, kita pisah ini. Ngeng, ngeng, ngeng. Dipisah. Ini hasilnya bukan 0 karena ion. Hasilnya berapa? Negatif 2. Ini ada S, ada O. Ini urutannya adanya di sini O. S-nya kan nggak ada, sehingga O-nya ditentukan dulu. S-nya yang kita cari. O-nya berapa? Min 2 kali 4. Berapa? Min 8. Ini S. Maka S-nya bisa kita cari. Ini kan sama dengan. Ini sama dengan. Jadi min 2. Ini pindah ke sini menjadi plus 8. Sama dengan berapa? Positif 6. Sehingga S-nya di sini harganya positif 6. O-nya min 2. Ini. Kalau Anda memahami ini, kalau katakanlah ini perkecualian pun nggak masalah. Misalnya ada H2O2. Ya, ini perkecualian ini sebetulnya, tapi kita selesaikan dengan cara yang biasa saja. Kita pisahkan dulu. Nah, jumlahnya 0. Kenapa 0? Karena ini senyawa netral. Hidrogen dan oksigen, mana yang lebih dahulu? Lebih dahulu hidrogennya dulu, baru oksigen. Sehingga oksigen harganya harus menurut sama hidrogen. Hidrogennya berapa? Positif 1 kali 2, positif 2. Ini 2O. Sama dengan berapa tadi? 0. Maka 2O sama dengan, pindah ke sini menjadi min 2. O-nya sama dengan min 2 dibagi 2. Berapa? Min 1. Nah ini, jadi O-nya harganya min 1. Ini aturan umumnya min 2. Berarti ini namanya senyawa peroksida. Senyawa peroksida. Jadi ini perlu Anda pahami. Ya, ini perlu Anda pahami. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Kita buat lambat berikutnya, reaksi redoks. Reaksi redoks. Misalnya saja Na ditambah H2O menghasilkan NaOH ditambah H2. Ini wujudnya gas, ini larutan, ini cair, ini padat. Nah, apakah reaksi ini redoks atau bukan? Redoks atau bukan? Redoks atau bukan? Nah, caranya sama. Na, bilangan oksidasinya Na berapa? Bilangan oksidasinya Na, karena ini Na ini unsur bebas, biloknya adalah 0. H2O, dengan cara yang tadi kita bisa menentukan H2O. H2O dipisahkan unsurnya tadi sama dengan 0, maka hanya plus 1 kali 2 sama dengan plus 2. Ini O, maka O-nya sama dengan, ini sama dengan 0, O-nya sama dengan min 2. Dengan hanya ini plus 1, O-nya min 2. Na-nya ini berarti plus 1, O-nya min 2, hanya plus 1. H2, ini jomblo, bebas, maka ini biloknya 0. Kita lihat di sini, Na mula-mula berapa? 0. Di sini berapa? Plus 1. Na mengalami kenaikan. Berarti Na, proses ini namanya reaksi oksidasi. Sedangkan hidrogen, ini berapa hidrogen? Plus 1. Di sini hidrogennya berapa? 0. Dari plus 1 menjadi 0. Naik atau turun? Turun. Ini namanya reaksi reduksi. Sehingga reaksi ini namanya reaksi redoks. Karena ada reduksi, ada oksidasi. Sehingga ini ada reduktor, ada oksidator. Perlu dipahami, reduktor adalah zat yang menyebabkan reduksi. Yang reduksi tadi siapa? H2O. Berarti yang menyebabkan terjadinya reduksi ini adalah yang di sini apa ini? Na. Reduktornya adalah Na. Oksidator, zat yang menyebabkan terjadinya oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? Na. Berarti yang menyebabkan Na oksidasi apa? H2O. Berarti dibalik H2O. Berarti ini reaksi redoks. Tolong dipahami. Satu lagi, contohnya misalnya KOH bereaksi dengan HCl menghasilkan KCl dan H2O disetarakan. Ini hanya 2 sudah setara ya. K-nya 1 sudah setara.
O-nya 1 sudah setara. Kita lihat KOH, biloxnya tadi KOH. KH jumlahnya harus berapa tadi? Jumlahnya harus 0. K-nya plus 1, H-nya plus 1. O-nya berarti negatif 1, negatif 1. O-nya min 2. Sehingga ini K-nya plus 1, O-nya min 2, H-nya plus 1. HCl, H-nya plus 1, maka Cl-nya min 1. KCl, berarti K duluan tadi. K-nya plus 1, Cl-nya min 1. H2O, tadi H-nya plus 1, O-nya min 2. Kita lihat, ada yang berubah apa tidak? K di sini positif 1, ini juga positif 1. O-nya negatif 2, ini negatif 2. Hanya positif 1, ini positif 1. Sehingga reaksi ini tidak ada yang mengalami perubahan perubahan oksidasi. Sehingga ini disebut reaksi yang bukan redox. Ya, terima kasih. Jadi hari ini Anda memahami bagaimana tadi cara menentukan bilangan oksidasi. Ya, ini urutannya tadi dipahami, ini cara menentukan bilangan oksidasi. Kemudian yang kedua tadi, Anda bisa menentukan reaksi redox atau bukan redox. Terima kasih. Selamat ketemu di video-video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng, sehingga nanti kalau ada video berikutnya Anda akan segera diberitahu. Terima kasih, selamat belajar. Saya yakin Anda bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.